pagi dan shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini boleh semua kembali berjumpa. Ada mungkin hari ini yang sedang sakit, ada mungkin ada hari ini yang sedang lagi malas-malas bangun, karena saya tahu hari ini hari raya ya, hari tanggal merah di kalender. Ya, biarlah melalui hari ini sekalipun juga kita lagi malas-malas bangun, paling tidak ada semangat untuk bangun bersama-sama menikmati renungan pagi melalui perenungan dari Gereja Jemaat Lahairoi Teluk Baru. Sebelum kita menikmati hari kita, hari libur bersama hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan ya Allah kami, Allah sang penjunan dan pemelihara kami, bahkan Allah yang telah menebus kami. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, Engkau terus menyatakan kepada kami kasih-Mu dan keadilan-Mu Tuhan yang terus mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang hadir menuntun kehidupan kami semua. Engkau tak pernah meninggalkan kami, menegur kami ketika kami jatuh ya Tuhan, dan mengangkat kami ketika kami berada dalam sebuah keterpurukan untuk boleh terus memandang kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan di hari ini, di dalam menikmati beberapa hari lagi Tuhan, kami akan menyelesaikan bulan Oktober ini. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau kembali menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu dalam perenungan pagi bersama-sama saat ini. Berkatilah kami semua ya Allah, sucikanlah pikiran kami semua, sucikan bibir hamba-Mu yang berbicara, agar boleh berbicara menurut isi hati Tuhan, dan setiap kami ya Tuhan boleh berjumpa dengan Engkau, mengerti kehendak-Mu. Ampunilah seluruh pelanggaran kami, dengarkanlah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Amin. Perenungan kita pada pagi hari ini di bawah sebuah tuntunan tema diulang-ulang. Dalam bahasa Toraja dikuah ditole-tole. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, yang dikasihi oleh Tuhan, setiap perkataan yang diulang-ulang, biasanya ya orang tua memberi nasihat kepada anak. Saya pribadi, bapak saya itu kalau beri nasihat tidak pernah sekali, diulang-ulang. Setiap kali saya pulang kampung diulang lagi, pulang kampung diulang lagi. Sebagai seorang anak yang kadang-kadang mendengarkan pernyataan yang sama, kadang merasa jengkel, diulang lagi, itu lagi diulang lagi.
Kita kadang-kadang merasa jengah mendengarkan sebuah nasihat, sebuah kalimat dari orang tua atau dari orang-orang yang kita hidup bersama-sama yang diulang-ulang. Iya. Tetapi ternyata hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan. Ada hal yang penting dari setiap pernyataan yang diulang-ulang. Secara khusus dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita melihat satu kalimat yang mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai ayat yang ke-11 ada 3 kali Tuhan menyampaikan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulang-ulang terus. Setiap kali Allah memberikan perintah, diulang lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa demikian? Pengulangan ini bermakna penting. Di dalam membaca Alkitab, setiap kali kita melihat ada kata, ada kalimat yang diulang-ulang dalam satu bagian pembacaan, maka kalimat itu adalah penekanan yang penting. Sama dengan pembacaan kita hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebuah penekanan yang sangat penting dibutuhkan oleh Yosua, sehingga diulang-ulang oleh Allah, diberitakan kepada Yosua. Mengapa demikian? Kita tahu bersama-sama dalam kitab Ulangan sebelumnya dikatakan, Musa memimpin bangsa Israel berjalan di padang gurun kurang lebih 40 tahun dalam sebuah kepemimpinan yang disertai oleh begitu banyak tanda ajaib. Mulai dari keluar dari Mesir, ada begitu banyak tulah yang ditimpakan oleh Allah kepada orang Mesir di bawah pimpinan Musa, di bawah tangan Musa. Bagaimana laut Teberau terbelah menjadi 2, orang Israel boleh menyeberang, lolos dari kemudian kejaran tentara Firaun. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa ajaib yang menyertai perjalanan kepemimpinan Musa yang nanti kita tahu di dalam pekerjaan Tuhan sendiri. Musa adalah seorang figur pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang begitu diidolakan, pemimpin yang dibanggakan, dikagumi oleh orang-orang Israel, secara khusus mereka yang ikut bersama-sama dalam perjalanan menuju negeri perjanjian. Tetapi kita tahu bersama-sama Musa tidak diizinkan oleh Allah. Beberapa minggu kemarin kita melihat ada perenungan tentang bagian ini, bagaimana Musa tidak dikenan oleh Allah masuk dalam negeri perjanjian. Dan sekarang bangsa ini harus melanjutkan perjalanan kepada tanah perjanjian yang Allah sudah janjikan bagi mereka melalui nenek moyangnya. Tetapi siapa yang akan memimpin mereka? Dikatakan dalam beberapa kitab, dikatakan bahwa generasi pertama semuanya meninggal di padang gurun, tinggal Yosua dan Kaleb. Dan Tuhan memilih Yosua untuk kemudian mendampingi, memimpin bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Sebenarnya kalau kita melihat ini sebuah jabatan yang penting, harusnya Yosua bangga. Tapi justru dalam bagian ini Yosua secara psikologi pasti dia menjadi sangat tertekan. Mengapa? Hidup di bawah bayang-bayang kepemimpinan Musa itu sebuah PR yang luar biasa. Musa yang seorang yang terkenal luar biasa, seorang yang banyak mengiringi tanda-tanda mujizat, seorang yang dikenal bahwa disertai oleh Allah. Sekarang saya Yosua yang hanyalah abdi Musa, sekarang harus memimpin bangsa Israel, yang mana Yosua pun tahu sendiri bagaimana bangsa inilah bangsa yang penuh dengan ketegaran, bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, dan saya harus memimpin mereka. Tetapi Tuhan datang tepat pada waktunya. Tuhan mengingatkan Yosua bahwa sama seperti aku, ayat yang kelima, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan mengatakan kepada Yosua, jangan takut, pegang kepemimpinan ini, karena seperti aku telah menuntun Musa memimpin bangsa ini, maka aku pun akan menyertai engkau memimpin bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian, menikmati apa yang sudah aku janjikan kepada mereka. Sehingga dalam bagian itu kemudian Tuhan mengatakan kepada Yosua berulang-ulang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekalipun orang ini mungkin nanti akan bersungut-sungut, akan mulai marah-marah, akan banyak hal yang terjadi, satu hal yang kau ingat Yosua, kuat dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-7 mengatakan bahwa bertindaklah hati-hati di dalam engkau memimpin bangsa ini. Satu hal yang engkau pegang kitab Taurat yang kuberikan kepadamu, renungkanlah itu siang dan malam.
Dan setelah itu engkau harus melakukan segala sesuatu bukan menurut keinginan hatimu, bukan menurut seruan atau kemudian perkataan dari orang-orang ini, tapi menurut apa yang tertulis di dalam kitab Taurat yang kuberikan kepadamu. Maka ayat 8 dikatakan, maka dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Satu hal yang menjadi penekanan bagi Yosua, firman yang kuberikan kepadamu engkau harus renungkan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati memimpin bangsa ini. Dan ingat satu hal, sekalipun engkau muda, sekalipun engkau tidak punya pengalaman yang banyak, tapi kuatlah dan teguh hatilah. Mengapa? Karena sama seperti aku telah menyertai Musa, aku pun akan menyertaimu. Tuhan akan menyertai Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita pun demikian. Apalagi seseorang yang kemudian menggantikan pemimpin, kita kehilangan pemimpin, lalu kemudian kita gantikan. Apalagi kalau pemimpinnya itu pemimpin yang luar biasa dikagumi. Tetapi ingat satu hal janji Tuhan, jalanlah di dalam kebenaran yang Tuhan berikan, dan Tuhan pasti akan menyertai kita. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini kita ingat senantiasa, kuat dan teguh hatilah di dalam perintah Tuhan, di dalam seluruh apa yang Tuhan berikan, dan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, dan bertindaklah hanya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman yang Tuhan berikan bagi kita. Percayalah dan yakinlah Tuhan akan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Kami boleh mendapati dan boleh mengerti bahwa Engkau Allah yang tak pernah berubah kasih dan setiamu. Engkau menyertai Tuhan para nabi, Engkau menyertai para rasul, Engkau menyertai bapak-bapak gereja, Engkau menyertai para pemimpin-pemimpin kami pendahulu kami. Engkau pun juga akan menyertai kami para orang-orang zaman sekarang untuk memasuki masa-masa di masa yang akan datang. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus kami alami. Dan kami juga boleh diingatkan, sama seperti Tuhan boleh terus mengingatkan Yosua bagaimana dia harus kuat dan teguh hati. Demikian pun kami adanya, kami harus kuat dan teguh hati dalam menjalani seluruh dinamika kehidupan yang kami alami saat ini. Di tengah-tengah kehidupan kami hari ini ya Tuhan, yang terus bergumul oleh karena berbagai persoalan, kami mau terus percaya dan yakin Allah kami tak pernah meninggalkan kami. Biarlah ya Tuhan kekuatan boleh kami alami. Bagi kami yang sakit hari ini, kami dikuatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami. Kami yang sedang berduka, kami yakin Allah menghapus air mata kami. Kami yang sedang berelasi Tuhan di dalam sebuah masa-masa konflik, kami yakin Allah akan mendamaikan relasi kami. Bahkan kami Tuhan yang hari ini mungkin harus terjauh dari orang-orang yang kami kasihi, kami yakin Allah akan mengaruniakan kepada kami penghiburan yang sejati, sukacita yang sejati. Bapa Surgawi, teruslah lengkapi seluruh kebahagiaan hidup kami, acara khusus kami yang berulang tahun, kami yang menikmati lulus ujian, kami yang menikmati kenaikan jabatan atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Berikan kepada kami Tuhan nikmat-Mu untuk terus bersyukur kepada Engkau. Kami terus mendoakan untuk media ini, di mana Tuhan boleh hadirkan, memberikan kepada kami penguatan setiap hari untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di balik layar, Tuhan berkati mereka, agar mereka juga Tuhan boleh terus kuat dan teguh mengangkat panggilan yang Tuhan karuniakan. Kami semua hamba-hamba-Mu yang boleh Tuhan pakai, Tuhan berikan kepada kami hati yang mengerti isi hati Tuhan, sehingga boleh berbicara melalui media ini benar-benar mengerti dan boleh memahaminya dalam kehidupan kami semua. Setiap orang-orang yang setia mendengarkan Tuhan, Engkau terus berikan kepada mereka pertumbuhan iman yang terus bertumbuh dari hari ke hari. Bapa Surgawi, seluruh kehidupan kami Tuhan, kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, bahkan kehidupan negara kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berikan kepada kami senantiasa hidup yang boleh memuliakan Tuhan dengan belajar menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, terima kasih.
Biarlah dalam menikmati hari liburan ini, kami boleh mengisinya dengan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang Tuhan kenan. Jauhkan kami Tuhan dari sikap malas, dan biarlah hari ini Tuhan Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan, ampunilah pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus, Putra Tunggal-Mu, pengantara kami yang agung, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Selamat menikmati hari libur. Isilah dengan hal-hal yang berkenan dan yakinlah Tuhan menyertai kita. Amin.